Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah, la yasqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifus su'a ilallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'mati faminallah. Bismillahi masyaallah, la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alna minan nasikhina wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhina. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalina wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inna na'udzubika min juhdil bala'i wal waba, khosatan Korea Cemasih, khosatan balada Indonesia, aminan. Sayulillahi lahumul Fatihah. Hadaratal mukhtaramin wal mukaramin, para alim, para ulama, para asatidzah yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada akhinal kiram Bapak Kiai Ahmad Rusdi Maulani selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Huda yang kami hormati dan yang kami cadong barokah doana. Wabil akhos kepada Al Ustadz Aib selaku pengasuh Madrasah Nahdlatus Sibyan yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada Bapak Kiai Ahmad Nawawi yang kami hormati dan yang kami cadong barokah ilmuna. Wabil akhos kepada akhinal kiram Bapak Kiai Ahmad Zainuddin yang kami hormati dan yang kami ta'zimi. Wabil akhos kepada akhinal kiram Bapak Kiai Sirajul Alim yang kami hormati dan yang kami taati. Kepada sadayana para ajengan, para ustadz yang tidak bisa kami sebut asma karimnya, tidak mengurangi rasa ta'zim kami yang kami hormati dan yang kami muliakan. Dumateng sadayana para aparatur pemerintah desa Jemasih. Betul. Wabil akhos kepada panjenenganipun Bapak Daiman selaku kepala desa Jemasih beserta perangkatnya, yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bapak Sedis, Bapak Kadus, Bapak Ketua KMD, Bapak Ketua BPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, OG, Bapak RT di desa Jemasih yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada keluarga besar Muslimat An-Nahdliyah yang kami hormati dan kami muliakan. Mudah-mudahan keluarga besar Muslimat An-Nahdliyah selalu diberikan sehat panjang umur yang manfaat yang barokah, jadi ibu rumah tangga yang sholihah. Mudah-mudahan ibadahnya bisa istiqomah. Amin Allahumma. Wabil akhos santriwan santriwati Madrasah Nahdlatus Sibyan yang kami hormati, tak lupa kepada rekan Ibnu IPPNU, Fatayat Muslimin Muslimat GP Ansor. Wabil akhos kepada rekan-rekan Banser dari MWC Kecamatan Ketanggungan yang kami hormati dan yang kami muliakan. Tak lupa kepada jamaah Simtud Duror dari pesantren Al-Huda yang kami hormati dan yang kami muliakan. Bapak Ibu, para tamu undangan, para Bapak Haji Bu Hajjah, para calon haji, para calon hajjah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu
wa ta'ala iqraran bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan kairing rahmat hidayah beserta inayah Allah subhanahu wa ta'ala kanthi kaparingan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat panjang yuswa, sehingga kita bisa berkumpul bersama, bermuajahah bil wujuh dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan bersama keluarga besar Jam'iyah Muslimat An-Nahdiyah wonten ing Desa Jemasih. Ya mudah-mudahan ini majelis yang penuh dengan ibadah, majelis yang penuh berkah barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Salawat beserta salamnya Allah kita sanjungkan kepada panutan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sadayana tergolong umat Rasul yang mendapatkan syafaat fit dini fit dunya wal akhirah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bu, ibu, dalam non apakah? Kalau orang Sunda dipanggil jawabnya kah biasanya nih ibu-ibu. Bu, panas. Alhamdulillah. Iya namanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala begitu luar biasa. Yang penting manusia jangan sukanya ngarsula. Ibu tahu ngarsula? Ngarsula itu bahasa Jerman. Bahasa Indonesianya ngarsula itu ngeluh. Tapi kalau bahasanya Gusti Allah, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya pada dasarnya manusia iya makhluk yang sukanya ngeluh. Dikasih panas ngarsula, dikasih hujan juga ngarsula. Bareng dikasih hujan sama panas katanya hujan poyan. Sembarangan pisan. Panas hujan kabeh nikmatnya Gusti. Kena panasnya panon hari ini, insya Allah segala penyakitnya diangkat oleh Gusti Allah. Yang mengucur keringat hari ini moga-moga buat ngalong dosa kita semuanya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Hapunten pisan. Oh begitu Pak Kades. Pak Kades minta izin dulu karena ini pun masih jam kerja. Derekaken sugeng kondur Pak Kades wonten ing kepala desa. Hatur nuhun pisan Pak Kades tetap hadir dalam memenuhi undangan dari para kiai di Madrasah Nahdlatul Zibyan ini. Mudah-mudahan Pak Kades bisa menjadi pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, bisa memakmurkan masyarakat desa Jemasih. Amin Allahumma. Sumangga Pak Kades. Alhamdulillah. Tadi saya tanya-tanya sama Pak Ustadz, sini kok boleh pengajian, yang datang juga banyak. Kata Pak Ustadz Aib bilang, insya Allah corona nggak masuk Jemasih, soalnya jalannya bosok. Tenang naon Pak Kades, memang mungkin unsur tanahnya yang memang jalannya agak susah, jadi tanahnya tanah labil. Tenang naon, insya Allah besok mumpuni ngaji datang ke sini tos aspal kabeh. Allahumma amin Allahumma. Bu, iya ngaji di desa Jemasih kalau pagi hari biasanya selesai rampung cekapan jam berapa ya? Kah? Jam sabaraha? Jam 3 sore. Masya Allah. Nah sini kalau sholat duhur jam sabaraha?
Jam 3:30. Ya Allah, ya tenanaon sih kalau saya naik ngaji jam 10:15, terus saya disuruh turun jam 3 sore. Saya tidak bisa membayangkan amplopnya panjangnya kayak apa. Ya moga-moga nu panjang amal pahalana, Allahumma. Bu, Ibu, punten Bapak Ibu sadayana, ieu ngajinya sampai jam 3 sore, mohon. Yang ngajinya mau nu pendek apa nu panjang? Ngajinya milih nu panjang. Kalau ngajinya milih nu panjang, punten yang lagi pegang HP-na dimatiin heula. Pak Babinsa memberikan pengarahan. Pemerintah tidak melarang pengajian, tidak melarang sholat berjamaah, tidak melarang hajatan. Yang dilarang adalah kumpul-kumpul terlalu lama. Lah iya ngajina sampai jam 3 sore guys. Pak Babinsa memberikan pengarahan, tolong yang Pak bawa masker, maskernya dipakai, hapunten pisan. Mangga-mangga, ikhlasnya hati, ayo kita manut sama pemerintah. Nggih Bu nggih. Pemerintah tidak melarang pengajian, yang dilarang kumpul-kumpul terlalu lama. Jadi punten yang ngasto masker, saya harap saestu maskernya dipakai dulu. Saya maskernya tadi mau dipakai terus, tapi sebelah sono muslimat koneng-koneng pada protes. Iya mumpuni asli apa bukan? Dan kalau saya pakai masker dapat kebijakan dari pemerintah, boleh dibuka sementara ketika sedang berpidato. Jadi yang hadir di sini kalau mau buka masker boleh, tapi berpidato dulu. Gimana? Mau? Mau lah, nggak apa-apa, nanti amplopnya saya bagi 2. Iya, jenengan amplopnya saya isina. Ayo maskernya dipakai, kita berusaha jaga jarak. Hapunten Pak Babinsa, panitia sudah siap termogan, siap cuci tangan hand sanitizer. Hanya Pak Babinsa melaksanakan tugasnya sebagai gugus COVID Kecamatan Ketanggungan. Jadi mangga maskernya dipakai. Punten Kiai, dulu sebelum corona datang ke Indonesia, saya sempat ngucap gini Kiai, alhamdulillah ya Allah, saya tiap hari pengajian 3 kali terus tiap hari. Tapi iya kepingin pisan, ora ketang sehari 2 hari libur dulu, kepingin lah ngibadah khusyuk sama keluarga. Saya ngucap begitu Kiai. Ternyata doa saya langsung dikabul Gusti Allah. Corona datang ke Indonesia, saya liburnya nggak cuma sehari 2 hari, 4 bulan guys. Bulan lockdown ya Allah, langka pemasukan. Mending kuwu kades je masih bengkok-bengkok lumayan. PNS, TNI, polisi tiap bulan gajian. Bupati ayem wong punya tunjangan, tapi kan rakyatna yang ketunjang-tunjang. Mawon tetap ngucap syukur alhamdulillah. Awal lockdown Maret itu pertengahan, akhirnya akhir Maret 2020 saya nanam lombok, nanam bayam, nanam kangkung darat. Yang nggak saya tanam cuman buaya darat wungkul. Pertengahan Maret mulai saya awal panen. Maret kemarin saya sudah nggak panen lagi, dan alhamdulillah ternyata pertama kali panen masih musim pandemi lockdown. Ternyata dijual sekilo cuma 4.000 rupiah. Saya mikir,
Alah, ketimbang sekilo cuman 4.000, mending tetangga suruh nyicipin pedese lomboke kula. Akhirnya kulon rumah panen singkong, saya suruh nyicipin singkong tetangga. Wetan rumah panen kangkung, saya suruh nyicipin kangkung tetangga. Ternyata alhamdulillah di balik musibah pasti aya hikmah. Maka semangat warga desa Jemasih rawuh di dia bukan terpercaya corona, bukan untuk nantang perkara, tapi diharapkan oleh para kiai dan panitia pengajian hari ini, mudah-mudahan pengajian ia bisa menjadi contoh teladan, yaitu pengajian di musim corona yang tetap pakai protokoler kesehatan. Pacem begitu Bu, setuju? Setuju? Cocok. Jadi punten untuk sementara kita pakai masker sampai jam 3 sore. Boleh buka masker tapi nanti kalau pidato dulu. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan suatu apa. Amin Allahumma. Yang sebelah kiri sana, halo. Masih sadar? Kebagian snack apa ente? Ente kebagian? Mulane mangkate nugasik. Yang belakang sana, halo. Iya, sebelah kanan sini, halo. Iya, masih ambekan? Ih, jangan salah, ambekan kita mahal harganya. 1 liter oksigen di rumah sakit harganya Rp25.000. Nitrogen seliter di rumah sakit harganya Rp10.000. Padahal untuk per hari kita ambekan, kita nafas perlu 11.000 liter udara, terdiri dari 2.200 liter oksigen dan 8.700 liter nitrogen. Ayo, sehari kita disuruh bayar ambekan harganya berapa, Bu? Gratis. Padahal yang namanya oksigen seliter 25.000 dikali 2.200 liter per hari sama dengan 5.500.000, ditambah 8.700 liter nitrogen dikali harga 10.000, satu hari kita disuruh bayar Rp87.000, malah sampai 87 juta bendina go ambekane tok. 87 juta ditambah 5.500.000 sama dengan 90 juta 500 rupiah ben hari nggo ambekane tok. Tok apa wungkul? Bahasa Sundana wungkul, bahasa Cilacap tok. Wungkul ama tok mantepan mana? Tok. 90 juta 500 bendina ping 30 dina sebulan sama dengan 2,7 miliar ben wulan go ambekane. Masya Allah, 2,7 miliar ben wulan dikali 1 tahun sama dengan 12 bulan berarti triliunan. Lah kok ada manusia hidup di dunia nggak mau sholat, nggak mau ngibadah, nggak mau berangkat ke masjid? Itu namanya ngecek sama Gusti, ngenyek karo Gusti. Nambekane be gratis kok. Urip nang alam dunya ra gelem sholat. Ya punten maaf, bapak sholat Allah gak untung Pak, ibune ora sholat Allah pun gak rugi. Cuma ini bukan masalah untung ruginya Gusti Allah, tapi menusa sing butuh Gusti. Bu, assalamualaikum. Butuh Gusti Allah apa ente? Butuh pisan apa butuh banget? Bapak nih
Bapakne. Sini panggilnya bapakne apa bapak? Bapak ke? Bapakna. Bapakna saha? Bapakna budak. Setengah naon lah bahasana ya camparusari ya Bu ya. Bahasa Indonesia, bahasa Jawa plus bahasa Sunda. Hapunten pisan abdi teu tiasa bahasa Sunda. Biasana cuma saalit punten pisan. Hapunten Kiai, Pak Tentara. Kalau Pak Babinsa ini asli Sunda apa Jawa? Gimana dalam? Oh asli sini, Masya Allah. Oh begitu, yang jadi tentara ingat dunia sementara. Tadi Pak Tentara berangkat ngaji bareng saya. Alhamdulillah saking semangatnya Pak Tentara ngaji di sini Pak Kiai. Pak Tentara sambil nyanyi, tinggalkan ayah, tinggalkan ibu, izinkanlah daku berjuang di bawah kibaran sang merah putih. Majulah, ayo maju menyerbu, serbu tidak kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau mayat terdampar di medan perang untuk bangsa, akulah berjuang. Nyanyinya betul begitu Pak Tentara. Tepuk tangan dulu dong buat semuanya. Pak Tentara semangat bisa ikut ngaji Bu. Sampai-sampai Pak Tentara ngajinya sambil bilang Sabta Marga. 1. Kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila. 2. Kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. 3. Kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kepingin tahu lanjutannya apa Tentara? Undang saya di markas Anda. Ya boleh sambil promosi. Yang jadi tentara ingat dunia sementara. Yang jadi kiai, kalau kiai balane mumpuni. Sing dadi mumpuni bisa ngomongi, kudu bisa nglakoni. Jangan jarkoni. Bisa ngajar ora bisa nglakoni. Insyaallah Kiai, saya masih santri. Saya masih ta'alum di pesantren Kiai. Saya masih ta'alum di pondok pesantren Darussalam Dukualuh Purwokerto. Kiai saya Allah yarham almahfurlah Romo Kiai Hariri Sofa. Dan saya juga masih tercatat sebagai mahasiswi di IAIN Purwokerto. Sekarang juga sambil ngaji di Al Amin Pabuaran. Kiai saya Abah Ibnu Mukti dari Melangi Yogyakarta. Jadi saya kalau ketemu santri ini rasanya adem. Betulnya Bu? Kalau lihat santri adem, mohon. Lihat nih produk asli santri, pakai kopea, pakai koko, pakai sarung, adem. Sarungan kan rakatokan, adem. Sarungan katokan apa ente? Loh, jangan salah nih. Saya tanya sarungan katokan apa ente? Namanya santri sebelum ngaji ilmu udah ngaji adab duluan. Semahal-mahalnya, maaf, celana dalam, emang makainya di luar? Kan ente? Ilmu begitu, Pak Kiai ilmunya lebih banyak ketimbang saya. Pak TNI langkung banyak pengalamannya ketimbang saya. Tapi beliau tetap hadir di sini. Padahal hanya sekedar mendengarkan bocah cilik lagi belajar ngomong. Artinya apa? Semahal-mahalnya celana dalam gak mungkin makainya di luar. Sarungan ora katokan. Maka salah satu orang-orang yang tidak kecium geni neraka adalah hayin. Hayin adalah orang-orang yang padang pasuryane, teduh wajahnya,
dilihat saja rasanya bikin hati adem. Bu, ini orang NU semua bukan? Alhamdulillah di rumah punya gambarnya Syekhona Hasyim Asy'ari. Dilihat gambarnya saja bikin hati adem. Salah satu ciri-ciri orang-orang yang tidak kecium geni neraka adalah orang yang hayin. Orang yang padang pasuryane, padang wajahnya, itu didapatkan dari orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang menjalankan syariat, dan tentunya orang-orang yang al-khauf minallah. Khaufun itu artinya takut, al-khauf minallah. Sedangkan orang-orang yang takut kepada Allah adalah orang-orang yang alim, sebab mengamalkan ilmunya wedi karo Gusti. Maka orang yang alim, orang yang padang pasuryane, padang wajahnya, orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, persis kayak buah nangka. Nangka cara Sunda naon nih Bu? Sarwa. Kalau nu pentil kan babal. Bukan, gori itu sekakaknya babal. Kah? Tong-tolan. Oh, kalau di daerah saya namanya babal. Nu yang masih kecil eta belum jadi cecek. Nggak usah ikut campur Babanser. Melu bayar ora. Tapi Pak Banser walaupun nggak ikut iuran, tapi namanya Banser di mana-mana derek lancarnya pengajian. Tepuk tangan dulu dong buat Banser. Sepeser pun tidak minta bayaran sama panitia, hanya ikhlas karena Gusti Allah. Hatur nuwun Pak Banser. No ikhlas jumeneng ngadeg ngeyeyer. Mending lurana bengkok-bengkok gaji Pak Tentara lumayan. Nu Banser sapa nong gaji. Jangankan bayaran, kadang-kadang rokok wera metu. Yang sabar ya Pak Banser, walaupun demian tetap aku padamu. Padamu negeri aja salah paham. Nu masih pentil namanya tong-tolang. Sakakaknya tong-tolang namanya gori. Sakakaknya gori kalau di Cilacap nyebutnya ketewel. Cara Pak Banser nyebutnya cecek. Kalau cecek itu ada lagunya itu. Cecek cecek di dinding. Barulah sekakaknya cecek kalau mateng disebut nangka. Nangka bijinya banyak gak pernah pamer. Anda pernah lihat ayah nangka bijinya di luar? Eta namanya nangka dipangan kampret. Nangka bijinya banyak gak pernah pamer. Orang semakin tinggi ilmunya, semakin tinggi jabatannya, semakin banyak harta bendanya, justru semakin andap asor, rendah hati, tawadu, gak pernah memamerkan apa yang beliau miliki. Nangka bijinya banyak gak pamer. Makanya nangka baunya wangi. Karena apa? Nangka rasanya manis. Orang yang alim senyumnya manis, ibadahnya manis, akhlaknya manis, sampai kapanpun dicium dikenang wanginya. Tapi kalau orang kok kayak jambu monyet. Ibu tahu jambu monyet? Jambu monyet sini nyebutnya naon? Jambu mede. Sama di Cilacap nyebutnya jambu mede. Jambu mede Pak, ya Allah, wis rasane sepet duwe wiji siji dina-dina pamer. Ngapain ketawa? Ini kan fakta. Rasanya punya biji hiji dina-dina
Makanya jambu mede punten maaf, dijengking dibalik jadi di bawah kepalanya. Pamer sih. Orang yang alim bagaikan nangka, ilmunya banyak gak pamer, semakin kaya malah andap asor, tambah ilmunya semakin rendah hati. Makanya betul pisan anak-anak kita dititipkan ke Pak Kiai, dititipkan ke madrasah, ken pada ngos, ken pada ngaji. Bapana, assalamualaikum. Anak-anak panjenengan parantos ngaji di madrasah? Alhamdulillah, anak kita ngaji di madrasah suruh bayar apa ente Pak? Bayar? Gratis? Kebangetan. Orang di kampung saya sebulan wae tos bayar 25.000. Eta yang nu di TPQ, belum nu di madrasah. Umpama ya. Anak-anak kita Pak ngaji di madrasah 1 bulan disuruh bayar 15.000 umpama. Murah apa murah? Enteng apa enteng? Ya jelas enteng. Coba si bapak 1 hari rokok berapa bungkus Pak? 2 bungkus. Ya Allah, kayak sepur. Sepur wae ora udud. Paling murah sekarang rokok merek apa Pak? Mustang. Rokok Mustang sebungkus harganya sabaraha Banset? 10.000, 11.000, 12. Kah berapa? 20.000. 10.000. Tak ibu belakang bilang rokok Mustang sebungkus harganya 10.000. Padahal si bapak 1 hari habis 2 bungkus. Berarti 10.000 ping 2 bungkus, 20.000 ping 30 dina sebulan. Ya Allah, 600.000 sebulan gerokok ketok. Saya ulang, 600.000 sebulan gerokok ketok. Itu cuma buat rokok sebulan 600.000. Tapi anak-anak kita ngaji di madrasah Nadotus Sibian sebulan kon bayar 15.000 nunggake 6 bulan. Pantesan Ustadz Aep sarung hiji-hiji na sampai ngelinting. Mantul-mantul kayak sok beker motor Bu. Bangeting langka duit buat beli sarung. Tiap hari mucal anak-anak panjenengan. Nih maaf Bu. Rukunnya orang mengaji ada 3. Pertama santri, yang kedua guru ngaji, yang ketiga wali santri. Jadi namanya wali santri kudu ngedukung. Orang buat rokok aja sebulan sampai 600.000. Masa buat anak-anak kita tabungan di akhirat nanti sampai eman-eman. Nih punten Bu, anak itu ibarat telur. Telur bahasa sini naon? Dog. Anak eta ibarat endok nandok bebek. Endok bebek ditetesin ama mentok cara sini naon? Entok. Endok bebek ditetesin ama entok. Bareng netes jadi entok apa jadi bebek? Jadi bebek apa jadi entok? Ya jadi meri. Yo, siapa sing salah? Saya ulang. Endok nandok bebek, kan? Ditetesin ama entok. Bareng netes kan jadi meri. Bareng jadi meri, kira-kira meri itu mau ngikutin bebek apa ngikutin entok?
Ngikut entok apa ngikut bebek? Jelas ngikutin entok, wong entoknya sing netesin. Anak begitu. Putranya pak tentara, putranya pak kades, putranya pak kiai, putranya petani, bahkan maaf, anaknya tukang rongsok ibaratnya. Ketika anaknya dititipkan ke madrasah, dititipkan ke pondok pesantren, dititipkan ke kiai, bareng netes jadi santri. Namanya santri yang ngikut akhlaknya Pak Kiai, walaupun dok nandok bebek. Gitu maksudnya aku. Allah ngendikaken al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Namanya harta, namanya anak, zinatul hayatid dunya, perhiasan di alam dunia. Tapi yang kita harap sebagai orang tua, anak itu bukan hanya sekedar perhiasan, tapi anak bisa jadi qurrata a'yun, bisa jadi penyelamat orang tua dunia sampai akhirat. Allahumma amin, Allahumma. Yen ngaku santri wis sak mestine ya kudu ngaji. Yen oleh ngilmu senajan sitik ya dilakoni. Mumpung isih ana kiai ditlateni nggone ngaji, besok kanggo sangune mati. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah derek seneng adik-adik kita ikut ngaji. Alhamdulillah ada madrasah kita juga luar biasa. Ayo diurip-urip, ini perahunya kita. Perahu yang akan menyelamatkan kita dari musibah di setiap zaman. Maka adanya Nahdlatul Sibyan ini mari kita jadikan betul-betul ladang pahala. Makanya saya tadi terus ingat dititipin amanah sama panitia Muslimat An-Nahdliyah. Dari Muslimat bilang begini, mumpuni kayak surat cinta. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Ngeri banget nih. Kabar baiknya pengajian hari ini seluruhnya mutlak ditanggung dari panitia Muslimat An-Nahdliyah dan warga masyarakat desa Jemasih. Alhamdulillah. Kabar buruknya, untuk membangun musola Nahdlatul Sibyan ini duitnya masih di dompet jamaah masing-masing. Lah iya, supaya kabar buruknya bisa jadi kabar baik, panjenengan hadir di sini pertama silaturahmi, yang kedua niat ngaji, yang ketiga mau ditarikin infak sodakoan jariahan Bu. Nih kira-kira Pak, maaf punten pisan saya mewakili Muslimat An-Nahdliyah, panjenengan mau ditarikin jariah ikhlas ente Pak? Masya Allah, ibu-ibu ini muslimat koneng-koneng ditarikin infak ikhlas ente? Alhamdulillah. Kalau no ikhlas mangga ngerogoh sak dompet, yang terbawa dompet utang disit ama sebelah nak. Besok kalau ketemu di sarutang, mangga bapak-bapak yang ikhlas ngerogoh sakatok. Bapaknya sarungan rakatok kan ya? Lupa. Ini panitia dari muslimat ataupun pemuda remaja-remaji masjid musola, ataupun panitia yang sudah diberikan izin, ataupun dari Banser akan gelar kotak infak ataupun sorban keliling. Yang ngasih 2.000 tenanaon. Tenanaon, ikhlas itu kan dari kuatnya hati. Panjenengan mau ngasih 5.000 boleh, 10.000 silahkan. Tapi kan kalau yang ngasihnya cuman dikit, di akhirat ganjarannya cuman dapat lampu ceplik.
Tahu lampu ceplik? Sentir alias Dion. Cara sini ceplik. Yang ngasih 10.000 sampai 20.000 ya dapat lampu listrik lah, tapi cuma 5 watt. Tapi kalau ngasihnya banyak, lampunya Philip neon plus full AC. Jadi monggo ikhlasnya panjenengan seberapapun insyaallah jadi ladang pahala kita. Amin Allahumma. Allahumma barik lana fi rajab. Allahumma barik lana fi rajab wa sya'bana wa balighna ramadana wa sya'bana wa balighna ramadana. Allahumma barik lana fi rajab. Siji wengi njeng Nabi saweg sarean mara-mara katekanan para utusan rupane Jibril Mikail lan liyane gawa buruk putih kang bagus rupane. Irfa Allahumma lana fi rajab. Allahumma barik lana fi rajab wa sya'bana wa balighna ramadana wa sya'bana wa balighna sakdukine njeng Nabi kedawuhan salat sedina lan sewengi kabeh kaping 50
nanging jeng Nabi kepanggih kali Nabi Musa usul dateng jeng Nabi salat dipun sudah ya Allahumma barik lana fi Rajab Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'bana wa ballighna Ramadana sya'bana wa ballighna Ramadana. Allahumma sholli ala Muhammad. Kotak infaknya, sorbannya mangga tetap keliling. Ini untuk mengirit waktu, ngajinya dilanjut, sodakonya tetap lanjut. Nggih Bu nggih. Yang sudah memberikan sebagian harta panjenengan mudah-mudahan diberi rizki lengkang langkung kathah, rezekine tansah berkah barokah, kangge sangu ibadah nu istiqomah, diberikan dzurriyyah yang solih solihah, jadi keluarga yang ahlul jannah. Allahumma amin. Allahumma. Ini tanggal 13 Sya'ban, betul? Aya nu lagi puasa? Masya Allah. Ini ayamul bid, tanggal 13, 14, 15, monggo sami nglakoni puasa sunnah. Syukur kemarin tanggal 1 Sya'bannya juga. Tapi umpama terlalu berat, bolehlah dipetik besok tanggal 15 Sya'ban hari Seninnya. Tenanaon panjenengan kalau umpama tanggal 13 sama 14-nya terlalu berat. Habis tanggal 15 bapak-bapak lupa puasa, ya tenanaon lah, masih ada 15 Sya'ban tahun ngarep. Cuma pertanyaannya tahun ngarep masih urip apa ora? Ya mudah-mudahan diberikan sehat panjang yuswa. Allahumma. Nih kalau saya ngajinya sambil duduk boleh? Soalnya agak lemes ini. Insya Allah mudah-mudahan sampai maghrib nanti bisa lemes. Gara-gara ya panasnya agak nikmatnya luar biasa. Tapi saya tadi sambil mikir, ya Allah, musim corona cari duit emang susah. Tapi kok orang Jemasih sini ya tarupnya duit, panggungnya duit, backgroundnya duit, sound systemnya, shootingannya, snacknya mumpuni. Mau dijawab serba duit, kok saya wanita apaan? Dijawab gratis, saya datang ke sini banyak modal. Loh, musim corona modalnya banyak Pak Banzer. Salah satunya harus memberikan bukti tes swab. Pak Babinsa, saya asisten saya, supir-supir saya itu hampir 14 hari sekali kami rapid test, antigen malah. Bahkan saya yang swab PCR rutin kita di Rumah Sakit Siaga Medika Banyumas. Terakhir kemarin gimana? Oh, kalau vaksin saya belum, karena saya mengikuti jatah dari pemerintah saja Pak Tentara. Yang terpenting walaupun sudah divaksin pun kan tetap juga harus jaga kesehatan, betul? Enggak cuman hanya sekedar divaksin terus Anda nggak pakai masker, nggak pakai protokoler kesehatan, kebal. Oh, enggak seperti itu namanya vaksin. Jadi tetap kalau sudah divaksin pun kita tetap jaga kesehatan. Ngaten nggih Bu nggih? Saya tidak terlalu mementingkan saya seorang mumpuni divaksin yang pertama ketimbang yang lain, enggak. Sementara Pak Tentara saya ikut jatah sama pemerintah. Di desa saya ada peraturan Pak Babinsa, yang lansia-lansia dulu tos bau tanah, yang divaksin duluan. Yang muda-muda seperti saya kita nunggu. Saya enggak
terlalu saya yang pertama, enggak, saya menunggu jatah dari desa saya karena saya ikut pemerintah ngaten niku Kiai. Alhamdulillah saya rapid test antigen kita itu rutin 14 hari sekali. Karena rapid itu kan diambil sampel darahnya, itu udah nggak patia laku. Yang laku itu sekarang genos, cuma 3 hari aja udah selesai, nggak boleh langsung habis 3 hari masih betul-betul terhindar dari corona, nggak bisa. Jadi kalau antigen minimal yang antigen itu 14 hari durasi waktunya. Alhamdulillah kemarin saya di antigen, bahkan saya di swab PCR yang hidungnya sama telake kene ditusuk pakai kodokan kopok. Ya Allah, sakitnya itu kayak ditusuk kenyataan hidup. Memang kalau ditusuk sama sama diambil darahnya, mending saya diambil darahnya sebenarnya. Tapi karena yang lebih dominan itu yang di PCR, jadi saya ngikut. Alhamdulillah hasilnya selalu negatif corona. Maka saya berani berangkat ke sini, Pak. Wong jenengan saja pakai masker, berarti jenengan jaga kesehatan saya. Apalagi saya dengar kabar Pak Babinsa, corona bisa menular dari muncratnya itu. Lah Kiai mau balik diundang sini kan ditungguin muncratnya. Nah, karena si negatif corona muncrat di sini, insya Allah aman. Si mikir nih, serba pakai duit, berarti tanda masyarakat Jemasih langka wong pelit. Amin Allahumma. Saya tanya nih Pak, Bapak nih, Assalamualaikum. Panjenengan benci apa enggak sama wong pelit? Benci itu cara Cilacap sengit, cara sini naon? Kakak? Kewa. Hewa. Pakai H. Hewa. Sampean hewa sama wong sengit. Hewa pisan apa hewa banget? Jangankan sampean wong pelit ama wong pelit eta sama-sama sengite. Soalnya orang kalau pelit dia hanya memikirkan untung wungkul. Maka Nabi mengatakan iyyakum wasuha, jangan jadi orang pelit. Fa innahum ahlaka mangkana qablakum, pelit, kikir, bakhil, betitil, kuciran, jelantir, kayupil, kudanil, bin buntut kasiran, alias koret. Lengkap pisan ieu. Sifat koret telah menghancurkan umat manusia sebelum kita semua. Dulu zaman para nabi banyak orang hancur gara-gara sifat pelit. Bu, Assalamualaikum. Pelit itu amat sangat berbahaya. Kata Nabi, pelit itu amrohum bizulmi, menyebabkan orang berbuat zolim. Pelit itu zolim sama dirinya sendiri, zolim sama keluarganya, zolim sama lingkungan, bahkan wong koret pelit sama Gusti, dia telah zolim kepada Gusti Allah. Ini ayat cerita. Saya berangkat ke warung meser sayur, ternyata di warung ayah ibu-ibu beli tahu. Anehnya ibu-ibu beli tahunya di warung tinggal 5 bungkus. Eta tahu 5 bungkus dipencetin kabeh. Spontan saya tanya, Pak, Bu, eta tahu dipencetin buat apa? Ternyata dipilih mana tahu nu paling lemu, paling gendut. Setelah nemu tahu nu paling gendut, tahu nu gendut cuman 2, belinya cuman 2, dimasak bisa buat seminggu. Jiwana orang pelit. Iya, ayat cerita nyata. Orang pergi haji tapi pelitnya luar biasa. Sini ayah haji tapi koret seur. Oh, tak ayah. Alhamdulillah ya Allah, berarti haji haja di sini mabur roh kabeh. Allahumma. Ini bukan cerita orang Jemasih, bukan orang cerita daerah saya, yang cerita orang sono ngisor langit adoh.
Kayak orang nulung kaji tapi pelitnya luar biasa. Sebut saja namanya Kaji Goyel. Maaf, tos goblok ngeyel. Kaji Goyel kemarin habis panen kacang hejo. Terus kacang hejonya dijemur di teras. Setelah kering, eta kacang hejo terus dipentungin, Pak. Kenapa kacang hejo kering dipentungin? Supaya kulit sama isi misah. Gak usah mawi di uceti dikupasin, udah misah karepe sorangan. Setelah dipentungin, ternyata entah gimana ceritanya, lagi dipentungin eta kacang hijau, aya kacang hijau hiji mencolot masuk ke kupingna Kaji Goyel. Teruslah langsung dikorek pakai jari kelingking. Bareng dikorek pakai jari kelingking, bukannya keluar malah tambah masuk dalam. Akhirnya Kaji Goyel masuk ke kamar ambil cotton bud. Bareng dikodek sama cotton bud, bukannya keluar malah tambah mangslub. Akhirnya dibiarin sampai 3 hari. Setelah 3 hari berlalu, Kaji Goyel merasakan wetengnya enek, kupingnya kerasa sakit, budek separo. Bareng kerasa budek separo baru dibawa ke rumah sakit. Eta kayaknya kalau nggak kerasa budek, nggak kerasa sakit, nggak dibawa rumah sakit. Namanya orang pelit kan eman ngetokna duit. Setelah sampai rumah sakit, Kaji Goyel ngomong sama Pak Dokter, "Dok, aya nu darurat bisa nih ya, Dok." "Aya naon Pak Kaji?" "Kupingku kelebon kacang hijau." Astagfirullahaladzim, Pak Kaji, gimana ceritanya ayah kacang hijau masuk ke kuping? Oh, namanya musibah, Dok. Coba ya diperiksa bahaya apa ente. Sini. Turunan. Aku akan segera meniliki kuping sampean. Cilacap ketemu bahasa Brebes, ayah bahasa meniliki. Kemarin saya ngaji di Jati Barang Brebes. Cindy jemput di Hotel Anggraini. Panitianya bilang gini di pertigaan, "Ini betul rombongannya mumpuni?" "Leres Pak." "Ya rombongan mumpuni." "Oh silakan mumpuni mangga mengintili kula." Saya disuruh mengintili. Tapi saya nurut, wong itu panitianya. Beda lagi tuh ngaji di Indramayu. Saya ngaji sama muslimat NU. Ada muslimat bilang gini, saya sampai di lokasi, "Mumpuni bukan kesel manggang geleleng." Saya disuruh geleleng. Di Cilacap ayah Pak bahasa geleleng. Tapi di Cilacap geleleng artinya iwak mau mati. Iya, kalau di daerah saya geleleng artinya iwak ikan mau mati. Saya mikir jauh-jauh dari Cilacap, di sana saya suruh geleleng. Ya tenan naon, ini bahasa Indonesia pun banyak macem-macem suku dan budaya, wajib saling menghormati. Kalau di sini geleleng apa Bu? Tiduran. Boboannya, ya boboan, bobo. Kalau di Cilacap turunan. Kalau di Indramayu Brebes yang geleleng. Kalau di sini medeng, ngeteng tangan. Kakak, kok kedengan? Oh, kok bahasanya jauh pisan ya. Kekedengan. Akhirnya dokternya bilang, "Sok sini, kekedengan." Ini tambah kosakata saya. Jadi tahu nih besok-besok kalau di sini saya ditawarin, "Apa Ustaz, saya mau kegedengan." Dokter bilang, "Sini Pak Kaji Goyel, kegedengan heula. Saya akan memeriksa kuping sampean." Setelah diperiksa, selama diperiksa itu si Kaji Goyel sambil ngeromet, "Dok, kunaon Pak Kaji? Sampai musim corona begini duitan ya Dok?"
bisanya duitan. Ya iyalah, maskernya laris, hand sanitizer payu, obat jadi larang. Ya jadi dokter sekarang musim corona duitan, apalagi jadi dokter enaknya orang enak keprimen dok. Pak dokter yang mengobati, alo yang menyembuhkan, kok pak dokter yang nampani duite. Dokternya mikir kaget, iya juga ya. Tapi baru ada nih pasien takon kurang ajar. Ya gimana ya Pak Kaji, aku sih maksa sampean enggak, bayar ya syukur, ente ya tenanaon. Cuma kalau sampean punya prinsip bahwa aku yang mengobati, Allah yang menyembuhkan, kalau sampean mau langsung menghadap Allah ya silakan. Untung dokternya pinter. Kaji gue ngejawab, loh ya jangan sekarang dok, saya kepin hidup agak lawas. Makanya kalau tanya jangan kurang ajar, takut nyengiti. Ini udah saya periksa kuping sampean Pak Kaji, tapi gara-gara kemarin dikorek pakai cotton bud malah lecetnya agak parah. Nih kalau dipaksa keluar malah bahaya, jadi ini harus dioperasi. Apa? Saya mau dioperasi dok? Mohon. Ya Allah, eta mahal ente Pak dokter. Loh sampean sawah ngablak-ngablak. Demi kesehatan tak ayah barang mahal. Untuk operasi ini hanya perlu dana 5.500.000. Astagfirullahaladzim. Ngorek kacang hijau heji habis nyampe 5.500.000. Apa nggak ada yang lebih murah dok? Ya nomora eta cuma 1.250.000. Bisa murah soalnya eta nggak pakai bius. Jadi cuman disedot pakai mesin sedotan kuping. Gimana mau yang 1 juta apa yang mau 5 juta? Bentar saya pikir ya dok, mahal tapi saya nggak kuat. Yang murah tapi sakit. Apa nggak ada dok yang murah nggak sakit kepenak? Oh ya ada. Ya murah kepenak gak sakit. Eta kuping nu kemasukan kacang hijau saben isuk disiramin air rutin saben isuk. Kalau udah rutin disiramin air kok tukul jadi toge, eta cabut wae sakopok-kopoke. Eta jiwana orang pelit bu. Bayangkan demi kesehatan diri sendiri saja dia eman-eman ngetokna duit. Boro-boro kepikiran kepingin bantu bangun musola, boro-boro merebel upak nasi ama tetangga, boro-boro sodako sama yatim-yatim piatu fakir miskin, boro-boro kepingin ikut sodako sama guru madrasah. Untuk kesehatan diri sendiri saja dia eman-eman ngetokna duit. Maka kata Allah, wala taj'al yadaka mahlulatan ila unukika. Wong pelit, wong kikir, wong bakhil kelak di akhirat harta benda yang dia peliti justru nekek marang gulune wong pelit eta. Nekek cara sini naon? Nyekek. Nyekek. Bahasa Indonesianya kan mencekiknya. Bahasa daerah saya nekek. Sini nyekek. Jadi orang kalau pelit itu walaupun di dunia dia ngumpulin duit harta bendanya, tapi di akhirat nggak bisa nolong karena tidak dibelanjakan sesuai dengan maksud yang diridhoi oleh Allah. Maka harta bendanya justru mencekik sama buhung sorangan. Betul nih bahasa Sundanya saya. Nyekek. Nyekek kabuheungna sorangan. Bisa. Akang Haji sorbana palit. Palit naka Cimalaya. Akang Haji sumangga calikna saaya-aya.
Aku yang nyanyi, ibunya yang manga-manga. Kasok pondok, kasok panjang, kasok nangaroyom kajalan, kajen sono, kajen heman, tesai ngobrol di jalan. Rapik ngomong nang dalan. Kalau ada maksud hajat tujuan, langsung datang ke rumah, bertamu yang baik, yang sopan. Mohon kayak ngerti-ngerti bahasa Sunda nyong. Tadi sampai mana lagi bahasa apa ya? Nyekek. Jadi di akhirat wong pelit itu Bu, Masya Allah, naudzubillah min dzalik, harta bendanya justru mencekik sama lehernya. Itu orang yang pelit, naudzubillahi min. Tapi ada lanjutan ayat. Oh ya, hatur nuhun Mas Santri. Mas Santri ngasih suratnya sambil lirik-lirik. Cie, jasnya sama cie. Tapi lihat dari postur badannya kayaknya masih usia 18-19 tahun lah ya. Terus saya kan udah tua Bu, 25 tahun. Tapi alhamdulillah encan ngagaduhan salaki. Oh, bukannya saya nggak laku itu ente. Nu ngantri useur pisan di terminal. Alhamdulillah hari ini hasil jariah kita mendapatkan 5.336.000 rupiah. Saya ulang, 5.336.000 rupiah. Alhamdulillah. Insya Allah jadi saksi kelak di Siratal Mustaqim. Kita lewat Siratal Mustaqim bagai kilat menyambar lep duer nganti tekan surgane Gusti Allah sebab seneng sedekah. Allahumma. Ada lanjutannya ayat wala tabsutha kullal basti. Loman, dermawan itu baik memang Pak, tapi dermawannya jangan kebablasan. Contoh, dume Pak Babinsa seneng sodako, malah yang disodakoin cuman janda kempling. Itu kebablasan Mbak Tentara. Namanya pilih-pilih tuh dalam sodako. Harusnya yang sepuh-sepuh dulu, jompo-jompo yang diutamakan, fakir miskin duafa yang diutamakan. Contoh, lagi ngebangun musola, rezekinya sampai habis, duitnya habis, sampai anak gak dikasih jatah, sampai istri gak bisa belanja karena duitnya habis buat bangun musola. Itu pun tidak dibenarkan oleh agama. Jadi harus balance, harus seimbang. Karena sodakoh yang terbaik justru itu sama keluarga diri sendiri dulu. Kalau keluarganya sudah betul-betul minimal ya makmur lah, boleh kita berpikir sama tetangga sebelah, tetangga deket. Kantun orang-orang yang betul-betul membutuhkan. Soalnya kalau ada anak yatim piatu, kok sampai putus sekolah, ada anak yatim sampai nggak ngaji, yang salah adalah orang sedesa sekampungnya. Karena gantinya orang tuanya si anak yatim adalah warga di kampung itu sendiri. Jadi inilah tanggung jawab kita. Kalau cuman sodako sama anak yatim, jangan cuman hanya 10 Muharram saja. Mangga setiap bulan lah minimal ora ketang duit 20.000 Bu, ngasih sama anak yatim piatu, bayar kelak di akhirat persis bagaikan 2 jari ini kumpul di surganya Allah bareng karo Kanjeng Nabi. Allahumma. Ini yakin ngajinya sampai jam 3 sore? Ibuna kuat? Bapana sanggup? Bapana sanggup, ibuna kuat, orang mudun-mudun pengajiannya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Pelit menyebabkan orang berbuat zolim kepada dirinya sendiri, zolim sama keluarga, lingkungan, bahkan zolim sama Gusti. Yang kedua, Kanjeng Nabi mengatakan pelit itu wa amrohum bil qati'ati,
pelit menyebabkan putusnya tali persaudaraan. Sebab orang pelit punya sikap, mending gak punya tetangga, mending gak punya temen sekalian ketimbang kalong duite. Tuh prinsipnya orang pelit, nyebelin pisan bu. Makanya maaf nih, orang kok pelit dia malah betul-betul ngungkuli sifatnya Korun. Korun itu saudaranya Nabi Musa alaihissalam. Kalau cerita Korun, wah sugih wong. Korun itu rumahnya kayak istana, yang kamarnya saja ada ruangan-ruangan khusus untuk nyimpen harta bendanya, yang kunci-kuncinya saja terbuat dari emas. Kalau kuncinya dikumpulin digotong ontanya sampai nggak kuat. Gara-gara apa? Gara-gara saking kayanya si Korun. Tapi ternyata Korun disuruh zakat mal saja tidak mau. Yang hanya zakat fitrah 1 tahun sekali dia nolak. Makanya Korun kepingin sugih terus dia minum jamu, namanya jamu tolak melarat sido sugih. Kalau minum setetes saja kayaknya langsung kaya raya bu. Jamu tolak melarat sido sugih. Resep ramuannya pertama, rebusan kayu medit. Yang kedua, rendaman kayu irit. Yang ketiga, rebusan kembang secuil, kembang betitil. Efek sampingnya disengit tanggane. Si Korun gak punya temen, wong dia saja dijak saudaraan dia nolak. Akhirnya saking murkanya Allah kepada si Korun, Allah menurunkan azab sehingga Korun mati ditelan bumi sak harta bendanya. Jadi kalau bapak-bapak lagi nyangkul di sawah di kebun, nemu ada emas umpama di dalam lemah, itu namanya harta karun. Beda sama anak zaman sekarang, nemu duit di jalan bukan harta karun, rezeki anak soleh, kantongin sendiri. Kayaknya kemarin saya sebelum corona ngaji di Taiwan pak. Saya diundang ceramah di Taiwan. Sebenarnya banyak dari Hong Kong sama Singapura yang undang. Tapi karena memang saya pikir-pikir lagi lah, terlalu jauh. Kalau 1 hari di sini saja 3 panggung di Indonesia. Lah di sana 5 hari pulang pergi perjalanan paling cuma 2 lokasi, terlalu panjang waktunya. Jadi akhirnya memang saya untuk nyoba kemarin saya ngaji di Taiwan. Memang Taiwan itu negara kecil pak, tapi negara maju. Antara negara maju sama negara berkembang memang ya tidak bisa dibedakan. Indonesia ini masih negara berkembang pak. Di negara maju syaratnya adalah salah satunya warganya harus jujur-jujur. Tingkat kejujuran warga masyarakat itu mempengaruhi tingkat kemajuan di masyarakat. Di Taiwan memang betul-betul jujur orangnya. Di depan saya pas di bandara Taiwan ada seorang TKW itu kehilangan kopernya. Bukan kehilangan, sebenarnya dia itu kesingsal itu ketuker sama penumpang bandara yang lain. Dan ternyata hanya berselang 1 jam langsung ditelepon kembali utuh itu koper tanpa ada kurang suatu apapun. Dan di sana kalau nemu barang berharga di jalan, seminggu di situ ya di situ terus, nggak mungkin geser dari tempatnya dan nggak mungkin kelong isinya. Soalnya apa? Di sana kalau nemu barang berharga tidak langsung dilaporkan ke pihak berwajib, malah yang nemu dikira yang nyolong. Jadi ketimbang repot dibiarkan di jalanan. Karena memang di sana begitu disiplin. Cuma ada kekurangannya negara Taiwan. Salah satunya di Taiwan itu negara yang melegalkan LGBT, lesbian, gay, biseksual dan transgender. Di sana wong wadon demenan sama wong wadon boleh di Taiwan. Wong lanang demenan karo wong lanang, tiap hari pentung-pentungan. Boleh di sana. Itu kekurangannya. Sedangkan kita negara muslim, maaf nih, orang Cina ada yang mandinya 2 hari sekali bu. Walaupun gak mandi seminggu ya tetap putih orang Cina. Betul tuh Pak Kiai jawab, ngendi kok amis baunya.
Ya entah sih baunya amis apa enggak, saya belum pernah nyium. Cuma saya dengar-dengar kabar nih dari TKW sana, ada orang Cina itu suami istri habis melakukan hubungan jima, habis melakukan hubungan intim, cuma dielap pakai tisu aja udah langsung berangkat ke kantor. Beda sama kita orang muslim, kita tahu bab toharoh, dari tidur ke tidur lagi kita tahu ilmunya. Bahkan seorang muslim pengantin anyar bisa 1 hari 1 malam mandi 7 kali sampai rako berkatokan. Soalnya tahu ngilmu bu, tahu bab bersuci. Maaf nih, kita wong ireng nggak usah kecil hati. Seitem-itemnya orang muslim kita kesiram banyu wudu, wajibnya ping 5 sekali. Betul pak? Jadi walaupun kita wong ireng, kita tahu bersuci, tahu bagaimana kita toharo, karena kita tahu toharo untuk menjalankan syariat kudu ngerti bab bersuci. Sedangkan kita masya Allah mau suami mau mendekati istrinya ada adabnya, ada ilmunya. Padahal ini maaf berita cerita jorok ini saja kita tahu bagaimana adab cara berilmu orang hidup, bagaimana melakukan dengan syariat agama Islam. Beruntunglah kita dari wong Islam. Orang jaga wudhu wajahnya ketara, orang menjaga sholat wajahnya padang cerah. Saya yakin Anda adalah orang-orang yang menjaga wudhu. Makanya saya dari tadi ngomong belum ada berhentinya bu. Soalnya apa? Anda auranya positif, itu nyambung sama saya. Betul, bapak saya wong item, tapi alhamdulillah jaga wudhu. Kemarin Cilacap banjir, malam udan terus bledek ngapar-ampar, dep mati lampu, bapak saya wajahnya paling mencorong. Betul, soalnya bapak saya tukang ngobor belut. Oh, orang tukang ngobor belut kan batuknya mencorong. Soalnya ayah batrena. Kelak di alam barzah orang yang jaga wudhu wajahnya cerah, sampai malaikat mungkar nakir saja terheran-heran karena orang yang menjaga suci wudhunya bukan hanya sekedar syariat untuk membersihkan anggota wudhu, tapi artinya ini tangan sudah disucikan wudhu, nyambut gawe kerja di jalan yang diridhoi Allah, nggak ambil barang yang bukan jadi haknya, cari jalan yang halal. Ini artinya tangan yang disucikan wudhu. Mulut sudah dikumur-kumur ketika sedang berwudhu. Sehari semalam saja wajibnya 5 kali, berarti ngomong yang baik. Jangan ngegosip sama tetangga. Jangan jadi orang yang omongannya suka nyelekit hati orang lain. Itu namanya orang yang bisa jaga suci wudhu. Makanya yang halal, nggak mau barang haram, nggak makan barang syubhat. Ini namanya mulut yang disucikan wudhu. Bahkan setiap anggota badan ketika melangkah selalu mencari jalan yang diridhoi Allah. Itu namanya orang yang bisa jaga wudhu. Gitu maksudnya aku. Ngadek lemas. Arep geleleng. Masa ceramah karo geleleng. Jadi kembali mali, orang-orang yang betul-betul bisa menjaga kesucian wudhunya berarti adalah orang-orang yang betul-betul derek sunahipun Kanjeng Nabi, urip berdasarkan syariat hidupnya. Orang yang pelit bisa menjadikan orang yang zalim, orang yang medot seduluran. Bahkan yang ketiga, orang yang pelit bisa wa amrahum bil fujuri, menyebabkan orang berbuat jahat. Bu, ibu, terkadang kita cuman dikasih singkong aja rasanya senang. Betul. Akhirnya di hati ngebatin, ya Allah, saya punya tetangga ini benar-benar ngajak saudaraan, padahal cuman singkong. Akhirnya hati berpikir, besok kalau saya punya rezeki moga-moga bisa ngebales, kan gitu bu. Ini perlu diperhatikan pada masyarakat. Ada orang yang kaya raya, sugih nemen, dermawan, dia suka kasih sodakoan nama tetangga, sering ngasih berkat makanan nama tetangga sekitar. Tapi
suatu ketika ada si miskin ataupun orang biasa punya hajat, yang lain pada dikasih berkat, wong sugih ora diwe berkat. Karena si miskin ngomong lah kayak sugih iki ora butuh panganan segasa kepel. Padahal si kaya ngebatin, iya aku lewih-lewih duit, saya wong sugih dunyane turah-turah, tapi kenapa cuma saya yang nggak dikasih? Si kaya ngebatin, emang saya bukan tetangga, emang saya bukan masyarakat, saya kepingin diakui sebagai tetangga. Maka si kaya ini pun kepingin dianggap. Maka jangan sampai kita ini pilih-pilih, kecuali Anda melihat dengan semata-mata si kaya dikasih nasi sekepel ternyata dibuang, besok nggak dikasih nggak apa-apa tuh. Kalau melihat dengan semata-mata nasinya betul-betul dibuang, tapi ternyata rata-rata banyak wong-wong sugih ketika sedang pengajian. Dia bilang, saya kepingin jadi masyarakat. Terkadang saya yang lain tetangga pada dikasih berkat nasi selamatan kenduri, masa saya dipilih, saya dilewatin. Saya juga kepingin jadi masyarakat. Artinya di sini bahwa kita ini pun harus menyesuaikan dengan keadaan. Si sugih pun ternyata kepingin bermasyarakat karena saudara yang paling utama adalah tetangga. Betul? Leres. Jadi Anda harus ngejaga rasa. Punya rumah sebelah nama tetangga, itu selokan, comberan. Setiap Anda nyuci baju, nyuci piring, itu air ngelewatin nama tetangga. Ya harus pengertian. Terkadang di masyarakat Pak, yang punya comberan orang yang lebih tua, yang lebih muda, tanahnya kelewatan itu comberan, mau negur nggak enak rasa, nggak ditegur merugikan diri sendiri. Akhirnya hidup bertetangga ini paling utama adalah menjaga rasa. Punya pohon rambutan, daunnya sampai ngeyong-yong ke rumah tetangga, kita yang punya pohon harus pengertian. Nggak usah mawi ditegur, ditutui, bahasa Cilacap ditutui, ditebangin. Sini bahasanya apa Pak? Sama, ditutuh. Nah itu. Saya juga orang kampung Pak, cuma saya jarang bersosialisasi sama masyarakat tetangga. Akhirnya yang bersosialisasi saya wakilkan sama bapak ibu saya. Saya masih muda, 25 tahun Pak. Jadi saya itu kadang sama masyarakat jarang ketemu karena saya berangkat pagi pulang pagi tiap hari Bu. Sebelum corona saya tiap hari itu 3 lokasi pengajian. Kecuali hari Jumat, memang Jumat pagi sampai sore saya istirahat libur. Jadi dalam 1 minggu cuman libur hari Jumatnya, malam saja saya pengajian. Jadi saya jarang sekali di rumah. Saya mewakilkan sama orang tua. Ternyata ketika orang tua saya cerita tentang bermasyarakat, oh jadi gitu, iya. Memang sepele itu Pak, tapi terkadang melukai hati. Mau negur nggak enak, nggak ditegur kita yang rugi. Makanya bapak saya itu orang tukang cari rumput buahkan pakan sapi Pak. Saya yang satu bikin tanda tanya. Kalau berangkat ke lagi ngari cari rumput itu, namanya di masjid kan biasalah ada sarung ada mukenah Bu. Tapi kalau berangkat dari rumah, bapak saya itu sangunya ya kandi itu karung arit sama wungkal plus sapu lidi. Saya bertanya lah, tukang cari rumput kok bawanya sapu lidi? Ternyata ketika orang cari rumput, memasukkan rumput ke dalam karung, terkadang itu rumput sisa itu bertebaran di teras orang. Bapak saya itu sangunya itu sapu lidi, langsunglah disapu. Terkadang sampai uwuh itu apa ya, kotoran, kadang kleang itu dedaunan, terkadang juga sekalian disapu sama bapak saya. Memang yang punya teras nggak kenal bapak saya, tapi di dalam hati batin, ya Allah, kau orang pengertian. Saya doakan mudah-mudahan cari rumputnya jadi rezekinya lancar barokah, kan jadi mendoakan baik. Nah hidup bertetangga pun seperti itu. Maka kadang-kadang di masyarakat boro-boro ada nasi seupak, merebel sama tetangga. Terkadang hidup sama bertetangga ini entut saja sampai mantul, tapi ketemu di jalan nggak mau saling nyapa. Di
sini ada orang begitu? Ada. Wong emang katapora. Kebangetan. Ketika sudah ditegur pakai lisan gak mempan, pakai perbuatan dia tetap ajek saja. Kantun didoakan yang baik-baik. Nah, salah satunya ketika kita suka memberi, suka dermawan, entah apa itu, senang awe sama tetangga, ini adalah jalan supaya kita tambah tali perseduluran, saling menguatkan. Tapi orang yang pelit itu memutus tali persaudaraan dan bahkan menjadikan orang berbuat jahat. Na'udzubillahi min. Tukang kutil, tukang korupsi itu berawal dari sifat-sifat yang pelit, karena dia tidak mau kalong duit malah isinya mencari bati untung, akhirnya dia menghalalkan segala cara. Na'udzubillahi min. Tas jam sabaraha ieu jam 10 jam 10 jam 12. Aku munggah Miki jam berapa ya? Jam 12 sekarang. Mau diterusin tos lemes pisan. Ora diterus nambokan amplope dikurangi. Insyaallah lain kesempatan bisa bertemu kembali. Allahumma. Hari ini begitu luar biasa, saya minta tepuk tangan dulu dong sama panitia. Semangat pengajian itu bukan dilihat dari banyaknya yang hadir, tapi pengajian sukses itu terlihat setelah pengajian. Apakah akhlak kita lebih baik dari sebelumnya? Apakah sekedar ngaji hura-hura kepingin lihat wajahnya mumpuni? Kalau habis ngaji kok akhlak kita lebih buruk dari sebelumnya, bukan hanya merugi tapi cilaka. Maka kita hari ini ngaji, mudah-mudahan semuanya yang hadir di sini kita ditetapkan Islamnya, ditetapkan imannya, ditambahkan ihsannya, diberikan sehat panjang yuswa, yusanu manfaat nu barokah, diberikan zuriat yang solih dan solihah, keluarga yang ahlul ibadah, dijauhkan dari wabah musibah, keluarga yang ahlul jannah, pungkasan yuswa bisa husnul khatimah. Amin Allahumma. Dari saya terima kasih Bapak Babinsa mewakili Forkom Pincam Ketanggungan. Terima kasih Bapak Kepala Desa mewakili pemerintah desa Jemasi, dan terima kasih kepada seluruh panitia, khususnya dari ibu-ibu kita, ibu-ibu muslimat an-nahdiyah. Mudah-mudahan diberikan istiqomah, sehat walafiat, dijadikan sakinah mawadah warohmah keluarganya. Amin Allahumma. Cukup sekian dulu dari saya mohon panjenengan duduk dulu, kita hikmat mengaminkan doa dari Bapak Kiai. Nggih Bu nggih. Nggih Pak nggih. Sedaya kelepatan yang kimapunten, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, mohon bimbingan oge mohon didikan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.